Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada forum ini. Perkenalkan, di sini saya Siti Sarawalita Azizah sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yakni Mbak Nur Izatul Usul, Mbak Khairunisa, Mbak Iza, Mbak Fitriani, dan Mbak Nur Ifani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan materi pertama. Untuk Mbak Fitriani, silakan untuk menyampaikan materinya dengan materi pengertian pendidikan ideal. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian pendidikan ideal. Pendidikan ideal bisa diartikan sebagai pendidikan yang seimbang. Dengan seimbang yaitu tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan saja, melainkan juga berfokus pada sikap, nilai, dan keterampilan atau skill. Kita ketahui bersama di era revolusi industri ini, siswa dituntut untuk dapat bersaing bersama. Jadi sudah sepatutnya pendidikan ideal melaksanakan mandiri. Saya persilakan untuk Mbak Riza dengan materinya lingkungan yang suportif. Selanjutnya yaitu pada poin memberi lingkungan yang suportif dan kondusif. Agar terciptanya suatu pendidikan yang ideal, salah satunya yaitu dengan memberikan lingkungan yang suportif dan kondusif kepada siswa. Yang pertama yaitu memberikan lingkungan yang suportif. Seorang pendidik dapat memberikan lingkungan yang suportif dengan cara memahami tahapan perkembangan siswa, sehingga para pendidik dapat membantu dalam mengoptimalkan perkembangan tersebut melalui proses pembelajaran yang sesuai dan tepat, dan juga dapat mendukung siswa dalam mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, memberikan lingkungan yang kondusif. Untuk memberikan lingkungan yang kondusif, para pendidik harus memiliki strategi yang tepat, yang sesuai, serta menyenangkan, dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa tidak mudah jenuh, dan siswa dapat lebih terfokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan adanya lingkungan yang kondusif, maka proses pembelajaran dapat terkondisikan dengan baik dan berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan, dengan diberikannya lingkungan yang suportif dan kondusif, maka dapat mengoptimalkan pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif, serta dapat menimbulkan interaksi yang positif dan aktif antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Saya persilakan untuk Mbak Iza menyampaikan materinya dengan materi kurikulum yang sesuai. Baik, yang selanjutnya adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh permasalahannya yaitu pada penggunaan bahasa. Perkembangan zaman pada saat ini, khususnya pada anak di sekolah dasar, harusnya sudah mempelajari tentang bahasa Inggris. Karena jika nanti menunggu belajar bahasa Inggris sejak masuknya ke sekolah menengah pertama, anak tersebut pasti akan telat mengikuti pembelajarannya. Apalagi bagi siswa yang tinggal di kota-kota besar, nantinya pasti akan terpapar pada wawasan global sejak kecil. Terima kasih. Silakan untuk Mbak Khairunisa dengan materinya membangun karakter. Silakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa dengan NIM 19140118. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu tentang pendidikan karakter di era revolusi 4.0. Nah, membicarakan tentang pendidikan karakter di era sekarang itu bagaimana sih? Nah, pendidikan karakter itu sendiri merupakan pendidikan yang terfokus kepada penguatan nilai-nilai sehingga dapat meningkatkan perilaku anak secara menyeluruh kepada suatu nilai tertentu. Nah, nilai-nilai karakter ini bisa kita dapatkan dari nilai agama,
Pancasila, lalu budaya, dan juga pendidikan nasional. Nilai agama itu bisa berasal dari nilai-nilai agama itu sendiri. Karena kita masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama, jadi nilai-nilai karakter itu harus berasal atau bersumber dari agama itu sendiri. Lalu yang kedua ada nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini merupakan sumber dari kita untuk melakukan kegiatan yang baik, sumber jadi manusia yang baik. Sedangkan yang ketiga yaitu nilai budaya. Budaya ini merupakan kita manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat gitu. Jadi apabila ada masyarakat, maka akan hadirlah suatu budaya yang akan diakui oleh masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, nilai-nilai karakter bisa bersumber dari pendidikan nasional. Jika dilihat dari tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ini akan menjadi tujuan yang paling operasional dalam pembelajaran. Untuk pemateri yang terakhir yaitu Mbak Nurifani dengan materi akreditasi. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai akreditasi yang terpercaya. Jadi akreditasi ini penting dalam sebuah pendidikan guna sebagai tolak ukur bahwa sebuah sekolah itu telah memenuhi standar tertentu. Akreditasi ini sebagai salah satu pengakuan kualifikasi sekolah. Nah, hal ini menjadi penting agar siswa atau peserta didik nantinya bisa melanjutkan ke sekolah yang juga memiliki kualitas pendidikan yang bagus di jenjang selanjutnya. Nah, jadi apabila sekolah memiliki akreditasi yang bagus, otomatis kualitas pendidikan di sekolah tersebut juga bagus dan fasilitas di sekolah tersebut juga sangat memadai. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa atau kualitas dari siswa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan di era revolusi industri 4.0 ini telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar akan tetapi jauh lebih penting, yaitu perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum itu harus melengkapi siswa dalam melengkapi kemampuannya, yaitu kemampuannya dalam hidup bersama, berpikir kritis maupun kreatif. Selain itu, pengembangan kurikulum itu harus melengkapi siswa dalam keterampilan hidupnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.